saksikan nih ribuan ikan yang mengapung di jembatan Cisadane. Ikan itu pada mabok semua, bahkan bukan ribuan, miliaran ikan. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, itu semuanya itu mabok semua, bahkan paginya itu ngambang. Sungai itu nggak kelihatan air, kelihatan bangkai ikan semua. Ya, ini wangi solarnya masih kencang, masih bukan aroma ikan pada umumnya. Dan saya tidak berani untuk memakannya karena ini sudah fix. Ini adalah ikan yang sudah terkontaminasi ataupun tercemar dengan limbah. Tidak tersedianya mitigasi untuk menangani kebakaran seperti itu. SOP penanganan kebakaran ini tidak pernah ada di situ. Simpangan Cilentring ke Cisadane sampai ke Muara Teluk Naga itu totalnya 41,66 km. Itu semua terpapar. Sifatnya ini tuh limbah kategori bahan beracun berbahaya, gitu. Maka ada sudah penanganan khusus gitu. Kalau dia tumpah ke sungai ya tadi ini kiamat kecil bagi kehidupan atau biota ikan, biota air tawar sungai ya di Cisadane itu. Sejumlah warga Tangerang, Banten mengakui pusing usai mengonsumsi ikan yang diduga telah terpapar racun dari aliran Sungai Cisadane. Sebelumnya, kebakaran gudang bahan kimia menyebabkan pencemaran aliran Sungai Cisadane. Tak hanya membuat ribuan ikan mati mendadak, cemaran ini bahkan sempat membuat aliran air bersih warga terhenti sementara. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kelalaian pencemaran yang telah merugikan masyarakat ini? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ainis Files. Itu ikan apa yang dikresek? Dapat sekresek tuh. Aliran air Sungai Cisadane memutih dan mengeluarkan bau menyengat. Berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda gudang pestisida di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari lalu. Air dari sisa pemadaman yang bercampur residu bahan kimia mengalir dan mencemari Sungai Cisadane mencakup Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang. Tak hanya membuat air sungai berubah warna dan berbau, ribuan biota sungai pun mati mendadak akibat paparan zat kimia yang terbawa aliran drainase. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak menangkap, mengolah ataupun mengkonsumsi ikan yang berasal dari Sungai Cisadane karena ada resiko terpapar zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau keracunan. Menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane, memanfaatkan ikan yang sedang mabuk atau terdampak dari suatu bahan berbahaya, dan jangan dimasak ataupun dibakar.
Saat ini saya berada di daerah Karawaci, tepatnya di Tanah Gocap, salah satu aliran dari Sungai Cisadane, di mana pada Senin 9 Februari lalu ribuan ikan ditemukan mengambang. Warga yang melihatnya langsung antusias mengambil ikan-ikan tersebut. Bahkan ada yang sudah mengonsumsinya. Belakangan diketahui ikan-ikan yang mengambang akibat terpapar cemaran dari pestisida yang mengalir dari sisa kebakaran di gudang penyimpanan pestisida PT Biotek Saranatam. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di sisi ataupun di pinggir Sungai Cisadane, di mana pada tanggal 9 Februari lalu ribuan bahkan jutaan ikan dilaporkan mati dan mabok. Nah, salah satu saksi mata sudah bersama saya, Pak Wadi, selaku warga sekaligus pengusaha ikan hias yang ada di pinggir Sungai Cisadane. Kita langsung saja tanya-tanya, Pak Wadi. Bisa diceritakan pada tanggal 9 Februari lalu, Pak Wadi katanya benar menyaksikan ribuan ikan mati? Betul. Boleh diceritakan tidak Pak, detailnya seperti apa Pak? Ikan itu pada mabok semua, bahkan bukan ribuan, miliaran ikan. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, itu semuanya itu mabok semua, bahkan paginya itu ngambang. Sungai itu nggak kelihatan air, kelihatan bangkai ikan semua. Terus yang pada nyari ikan itu, ikannya dimakan itu, orangnya ada yang puskesmas, ada yang mual-mual. Terus ikannya setelah digoreng itu, bau solar, bau kimia. Kayak sebentuk lem baunya, kayak bentuk solar tuh campur. Terus ketika airnya tuh, orang rendam itu kena mata itu pedih airnya. Kalau sekarang kan airnya nih. Coba Pak. Tuh. Kalau sekarang airnya normal. Oh, ini kalau normal. Kemarin mah lengket airnya. Lengket Pak. Lengket. Di badan juga kayak seperti kita habis kena oli tuh. Oh, itu, selengket iya, itu. Selengket. Jenis ikan yang Bapak tahu pada saat itu yang mengambang di atas sungai ini ikan apa saja Pak? Ikan patin, ikan gurame, terus moa, ikan baung, udang lobster itu pada naik ke sini nih. Lobster Pak? Iya, yang segede-gede gini naik nih, tinggal ngambilin aja. Reaksi Bapak pada saat melihat ikan banyak pada saat itu, Bapak ada inisiatif mengambil atau bagaimana Pak? Ngambil. Ngambil? Berapa banyak Pak? Ya sekitar 1 bak. Kemudian hasil ikan yang Bapak ambil itu Bapak apain? Saya taruh dulu tuh. Orang udah pada manggang-manggang, terus pada mual-mual. Pada yang pusing, ada yang ke puskesmas, ada yang beli obat. Pas itu saya coba, penasaran apa iya sih. Pas iya saya panggang itu, saya makan itu benar. Oh, kepalanya muter, terus mata juga agak jauh. Perutnya, wah kayak apa sih? Bergejolak? Iya. Oh, tuh. Bapak manggang berarti? Manggang. Ada sisa-sisa pemanggangannya Pak? Ada. Di mana Pak? Iya, di situ tuh. Boleh Pak kita ke sana? Jadi Pak Wadi, bakar-bakarannya di mana Pak? Itu masih ada bakar-bakarannya. Mana Pak? Coba itu. Pak, saya lihat. Nih. Ini bakar-bakarannya masih ada, kelihatan itu bekas-bekasnya. Oh, ini sisa daging bakar. ikan yang waktu pas Bapak bakar yang ketemu ikan yang 9 Februari lalu itu? Iya, itu yang ikan mabok tuh. Pada saat Bapak memanggang ikan, ini tekstur ikan itu sendiri kayak gimana Pak? Ya ikannya itu pasti panggang itu, ikannya juga udah lain, warnanya pucat. Terus pas mateng juga dimakan itu baunya ya bau kayak kimia, kayak solar, kayak lem itu. Baunya bukan main. Jenis ikan yang waktu pas bakar ini Bapak apa jenis ikannya? Ikan patin. Ikan patin? Ya, ukuran 3 kilo. Kan Bapak otomatis tahu dong kalau ikan yang bagus itu seperti apa, karena Bapak kan juga pengusaha ikan. Boleh diceritakan pada saat mungkin memegangnya, adakah perbedaan ikan sehat sama ikan tidak sehat pada saat itu Pak?
Ikannya agak apa lengket begitu. Lengket? Iya, agak lengket ya. Jadi kayak ikan biasa pada umumnya kan licin. Pak Wadi kenapa tetap nekat berani makan, Pak? Penasaran. Biasanya tuh ikan mabok tuh biarpun penuh kali nggak ada yang orang pada sakit, nggak ada yang mual. Makanya saya penasaran amat. Makanya saya panggang. Oh, tapi sebenarnya fenomena ikan mabok itu kerap terjadi begitu. Tapi Terjadi, biasanya iya. kalau ikan mabok itu karena apa sih, Pak? Karena air kenceng dari Bogor kiriman, dari sini jernih didorong sama air hujan, baru mabok. Sekarang mah nggak ada air hujan, airnya diem, kok ikan mabok. Ada apa ini? Ditambah lagi warna Iya. airnya beda ya, Pak Beda. ya? Warna hijau ya, Pak ya? Hijau kayak semu-semu cincau begitu. Pak Wadi tadi sempat sampaikan ikannya banyak, ada satu bak. Masih ada sisanya nggak sih, Pak, untuk kita perlihatkan ke penonton Ainis Ada Fest? satu lagi tuh. Boleh, Pak? Ini ikannya, Pak. Boleh saya pegang ya, Pak? Ikannya. Ini salah satu ikan yang Mujair. diambil sama Pak Wadi, ikan mujair. Boleh dibuka nggak, Pak? Boleh, boleh. Kira-kira masih bau tidak ya, pemirsa? Nah, ini sebelum saya buka dan saya mencium aromanya, Pak Wadi, kalau misalkan dari sudut pandang Pak Wadi, kalau untuk ikan mujair jenis ini bisa dikatakan termasuk ikan yang sudah terdampak limbah apa Limbah. bukan? Terdampak limbah ini. Bedanya apa? Bedanya kalau ikan biasa kan warnanya nggak besem. Oke. Iya, kalau ini kan udah besem ini, termasuk udah kena limbah. Dari Warnanya sirip-sirip aja saja udah lain. Sirip dan warna sudah Lain. berbeda. Karena dia udah Terkontaminasi. Iya, kena limbah itu. Saya akan coba buka apakah baunya menyengat seperti yang dikatakan Pak Wadi. Kalau dari luar dan mungkin karena disimpan di freezer, Iya. jadi aromanya tidak terlalu menyengat. Tapi kalau dari cerita Pak Wadi, ikan mujair ini sama seperti ikan patin, kalau digoreng aroma solarnya solar, ya. bau Solarnya, lem. bau lem menyengat. Ini saya akan coba buka. Oke. Warnanya kan begini tuh. Warna siripnya sudah Iya, lain, berbeda. Kak. Merah-merah kayak bintik-bintik orang ini. Iya, betul. Kalau ikan segar tidak ada bintik-bintik Iya, merah ya, Pak ya? putih mulus. Putih mulus, Iya. tapi ini merah-merah. Merah-merah ini kan udah kena melekat limbah ini. Hmm. Makanya warnanya begini, berubah. Selain Pak Wadi, orang-orang di sekitar pinggir Sungai Cisadane banyak yang makan, Pak? Ada sebagian di situ, cuman katanya pada mual-mual semua rata. Rata Iya. semuanya. Keluhannya mual-mual, apalagi Nah, Pak? makannya sedikit, dibuang-buangin ikan juga. Terus Bapak pengobatannya gimana, Pak? Saya itu beli kelapa dukan hijau sama susu apa itu ruang. Udah, saya minum tuh. Bapak langsung minum? Iya, langsung. Belakangan ini Pak Wadi tahu tidak alasan kenapa jutaan ikan mati di Sungai Cisadane? Ya itulah, apa katanya tuh kebakaran itu pabrik. Pabrik kimia tuh. Kebakaran meleleh ke kali. Setelah kejadian ini, Pak Wadi takut nggak kalau misalkan ngelihat ada kejadian serupa ikan-ikan mabok di sungai, terus Pak Wadi tetap mau ngambil lagi atau bagaimana? Kalau airnya kering, dari sini kering, hujan mendadak berani ngambil. Tapi kalau airnya diam, saya nggak mau. Kayak yang kemarin Iya. ya? Kapok ya, Pak ya? Kapok. Pak Wadi, tadi Bapak sempat bilang kalau untuk mentahnya memang tidak beraroma, tapi kalau dimasak itu aroma solarnya keluar. Bapak ada kompor, ada penggorengan? Mau nggak ada, dipanggang aja. Boleh ya kita Iya. bakar ini ya, Iya. panggang ini ya. Iya, Kita ini coba, saya coba. penasaran. Ya mau. Pemirsa, ini seekor kucing liar saja tidak mau makan ikan yang sudah terkontaminasi. Saya akan coba sekali lagi. Oke, ini memang benar apa kata Pak Wadi, kalau ikan pada umumnya kalau dipegang itu harusnya licin ya. Licin. Tapi ini benar-benar kesat. Ini pemirsa, untuk bagian dalamnya sudah terlihat sangat berbeda dibandingkan ikan segar pada umumnya. lain. Dagingnya kemerahan, bahkan hitam.
Serta untuk insangnya ini merahnya bukan merah normal ya Pak Iya, ya? kalau merah normal merah-merah Merah darah jernih. segar, merah Iya. jernih ya Pak ya? Pemirsa, belum 5 menit ikan ini dibakar, tapi aroma solarnya sudah bisa saya cium aromanya. Kalau misalkan ikan segar Pak, kalau dibakar seperti ini, aromanya harusnya seperti apa Pak? Gurih, baunya enak. Tapi ini beda ya? Beda. Kalau ini baunya juga lain jengat, kayak bau solar, bau lem. Ada saat bakar-bakar, Bapak kumpul-kumpul sama teman atau Bapak sendiri waktu makan ikan patin itu? Bertiga. Bertiga? Iya. Nah selain Bapak, berarti teman Bapak yang 2 lainnya lagi juga sama, ikut pusing-pusing? Pusing. Katanya kalau ikan lain baunya nggak makan juga. Akhirnya berhenti. berhenti teman Bapak? Iya. Pas udah itu, iya sama katanya mual. Sebelum ada kejadian yang kemarin, Bapak sama teman-teman juga sering nangkep ikan di sungai, Iya. terus bakar ikan? Sering, apa favorit walaupun dia sering nangkap. Tapi ya sering nggak nangkep. apa-apa. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman dari berapa tahun ini baru ikan mabok. Pasti tangkepin baunya macam-macam itu. Bau solar, bau lem, iya. Ini menyengat, makin lama makin menyengat wanginya. Bukan bau ikan segar pada umumnya. Benar-benar berbeda aromanya pemirsa. Sepertinya sudah agak matang, boleh dibelek Pak, dibuka. Ada sendok. Ada. Saya akan coba belek pemirsa. Baik. Saya hanya berani membelek dan mencium aromanya ya pemirsa, karena untuk makan saya tidak berani. Iya, ini wangi solarnya masih kencang, masih ya. Bukan aroma ikan pada umumnya. Dan saya tidak berani untuk memakannya karena ini sudah fix. Ini adalah ikan yang sudah terkontaminasi ataupun tercemar dengan limbah. Ya pemirsa, ini sebagai buktinya bahwa ikan ini tidak layak untuk dimakan ini. Ya mau. Pemirsa, ini seekor kucing liar saja tidak mau makan ikan yang sudah terkontaminasi. Soalnya ada yang mati, makan langsung dia keluar busa dikit-dikit. Nggak tahu-taunya mati kucing juga. Kucing juga Mati. ada yang mati Pak? Mati. Karena nekat makan ikan yang Iya, ikan tercemar ini? Iya. Oh. Makanya ini nggak mau makan tuh. Pasca kebakaran yang melanda gudang pestisida di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq beserta jajaran mengunjungi lokasi penyimpanan bahan kimia tersebut dan aliran Kali Jaletreng. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran gudang. Selain menyegel lokasi kebakaran, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan gudang bahan kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran sungai yang telah meluas sejauh 22,5 km hingga ke Sungai Cisadane. Pak Hanif, mengenai kejadian waktu awal Februari lalu, Ya. nah ini apakah sudah ada peninjauan Pak Hanif dari tim KLH ke lokasi? Nah ini lantas penemuannya seperti apa Pak di lokasi Pak? Bahwa kejadian ini terjadi tanggal 9 Ya. bulan Februari, tepat sekitar jam 4 subuh ya, pada saat orang istirahat. Kejadian ini terjadi pada salah satu ruko di Taman Tekno BSD, tempat penyimpanan pestisida. Bahwa gudang ini berada di rangkaian ruko yang sangat padat, ruko dengan berbagai macam aktivitas yang jadi satu. Saya memang tidak mudah memahami begitu ke lapangan kenapa pestisida ini ada di tengah-tengah
aktivitas yang kemudian seharusnya tidak ada. Nah, ini yang persetujuan lingkungan ini yang kemudian diberikan itu yang kemudian kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tentu pengawasan lebih detail ada dilakukan di teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Nah, tata laksana bagaimana suatu tempat itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan pestisida itu sudah diatur dengan detail di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973. Jadi di dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang secara tegas digariskan bahwa pejabat pemerintah yang karena kelalaiannya tidak melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang kemudian karenanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan gangguan kesehatan masyarakat yang mengakibatkannya hilangnya jiwa, kepadanya ada ancaman pidana 1 tahun dan denda 1 miliar. Pasal ini bermakna bahwa semua pihak wajib mengawasi, bahkan pemerintah daerah juga wajib untuk mengawasi dan ada paksaannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh kita semua, maka pada kejadian tadi kenapa saya sampaikan konteks itu, maka pada saat terjadi kebakaran karena memang salah satu pestisida tersebut yang disimpan adalah pestisida yang mudah terbakar. Sifatnya fumigan. Fumigan ini suhunya sangat rendah untuk bisa terbakar, tidak perlu sungguh tinggi untuk memicu dia terbakar, sehingga ledakannya cukup sangat berbahaya dan ini yang kemudian akan juga berdampak pada logam berat yang pada saat kemudian dia jatuh ke air. Kejadian tanggal jam 4 itu, tanggal 9 demikian cepat, kemudian karena memang berada di tengah-tengah ruko, maka pemadam kebakaran tidak bisa harus segera memadamkan. Ini diperparah juga Taman Tekno PSD tersebut tidak memiliki IPAL komunal yang kemudian mengatur dengan detail. Kejadian itu begitu terbakar jam 4.30 semua pemadam telah datang. Api baru bisa dipadamkan sekira pukul 16.00. Wow, cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Namun demikian ternyata yang lebih fatal seharusnya tidak boleh dengan air memadamkan itu. Jadi ada kemudian foam yang harusnya digunakan. Maka kesalahan yang pertama tentu tidak tersedianya mitigasi untuk menangani kebakaran seperti itu. SOP penanganan kebakaran ini tidak pernah ada di situ. Langsung dilakukan pengambilan sampel, kemudian menggunakan pasir kembali karena masih setelah jam 16 itu masih mengeluarkan bara bahkan setelah itu 3 hari berikutnya di sana masih ada menggunakan drone thermal, kita masih melihat ada bara-bara di dalam yang memang tidak boleh kita dekati karena ada hidrogen cyanida. Kemudian dari bahan-bahan yang ada juga diambil sampel. Langkah-langkah selanjutnya maka kita lakukan pengambilan sampel standar. Kita telah mengambil 4 kali sampel pada titik yang sama. Ini sedang dianalisa. Pak, ini harus cepat. Jadi analisa itu tidak boleh tidak pakai metodologi. Jadi ada metodologi pengendapan dan seterusnya yang memang memerlukan waktu, tidak bisa bukan karena administrasi. Analisa tidak bias oleh faktor yang lain, sehingga ada mekanisme-mekanisme yang tidak boleh dilewati. Paling cepat mungkin besok data sudah sampai ke kami yang pengambilan data pertama. Namun secara visual kita memaknai bahwa air menjadi keruh dan bau. Kemudian ada ikan-ikan yang kemudian mati karena kondisi itu. Ikan mati juga kita jumpai tanggal 11 setelah kejadian 3 hari ya setelah kejadian. Karena tanggal 11 kita lihat itu di Teluk Naga. Artinya air yang terpapar dari gudang tersebut kemudian masuk keluar ke badan alam melalui irigasi drainasenya, masuk ke Sungai Jelentreng sampai ketemu muara Cisadane itu sepanjang 9 km. Simpangan Jelentreng ke Cisadane sampai ke muara Teluk Naga itu totalnya 41,66 km. Itu semua terpapar. Tanggal 10 malam ikan-ikan sudah mulai mabuk. Nah ini kenapa? Karena memang pestisida yang digunakan rata-rata sifatnya
akuatik kronik dan akuatik akut. Itu bahasa sederhananya Iya, untuk masyarakat awam gimana tuh Pak? Sangat bahaya, jadi sangat racun, toksik Sangat ya. beracun. Itu langsung bersifat kontan, jadi begitu masuk ke air, ikan kena langsung mati. Kemudian ada sebagian yang lebih bahaya lagi, yaitu akuatik kronis. Jadi mungkin ikannya tidak mati, tetapi yang akan dihantam adalah masa daur hidupnya. Dia akan mati secara perlahan-lahan, telurnya akan kena dan seterusnya. Ini yang mengkhawatirkan kita, bahwa akuatik kronik ini kemudian masih terkonsumsi oleh biota sungai yang kemudian sampai sekarang masih bertahan. Ini artinya memang ada ancaman yang cukup serius terhadap biota Cisadane. Sungai Cisadane ini sungai yang cukup sangat besar. Betul. Jadi dengan debit 70 meter kubik per second. Bila mana kemudian pestisida sejumlah 20 ton tersebut, maka otomatis akan mengalami pergeseran enceran yang cukup ini. Sehingga dengan demikian maka sungai telah melakukan stabilisasi diri. Ini yang kemudian cukup berbahaya, sehingga saya sangat berharap kita semua menahan diri untuk tidak mengkonsumsi. Jangkanya jangka panjang, dan kebetulan sifat kimia dari masing-masing unsur ini sifatnya hampir rata-rata persisten. Jadi dia tidak gampang hilang dalam puluhan tahun. Dalam pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, bahwa semua pihak yang kemudian tanpa sengaja melakukan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat dengan ancaman maksimal 3 tahun. Ini juga menjadi pokok gugatan tuntutan yang kemudian kita susun. Kita sedang menyusun sanksi administrasi pemerintah untuk memberikan kepada Taman Tekno untuk melakukan audit lingkungan pada seluruh kawasan industri, karena ini kawasan sangat rentan sekali bahaya. Tidak hanya ruko tersebut, ya, tapi seluruh kawasan ya Pak ya? Dia yang tanggung jawab, karena dia pemilik tenan, yang atasnya persetujuan lingkungan itu diberikan kepadanya. Kemudian kepada tenannya sendiri, saya sedang meminta didalami untuk dilakukan pembekuan persetujuan lingkungan dalam tingkat apapun. Yang dia miliki kita bekukan, karena memang kerusakannya sudah cukup sangat serius. Sangat parah, ya. Saya tidak perlu menunggu adanya hubungan kasualitas dia dengan itu, tetapi tindakan yang dilakukan, kelalaian yang dilakukan telah mencemari lingkungan, itu sudah cukup. Itu adalah sanksi administrasi pemerintah yang paling berat. Kemudian dari sisi perdata, tadi sudah kami sampaikan, modeling sudah kita susun. Ini ada 2 ini besaran yang kita akan lakukan gugatan, yaitu gugatan terhadap kerugian lingkungan yang tadi saya sampaikan hari itu, yang terpapar apa aja, termasuk udara. Jadi udara pada saat kejadian itu memang demikian tinggi kandungan emisi yang berbahaya. Kemudian pemulihan yang harus dilakukan ini akan panjang. Tuntutan pidananya akan dilakukan oleh teman-teman Polresta Tangerang. Jadi data-data Puslapor sudah diambil dan lain-lain. Kita akan mensupport sepenuhnya untuk berkolaborasi. Jadi pembelajaran ini menjadi penting untuk kita, untuk kemudian melakukan intensitas pengawasan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Jadi memang bahan kimia ini memang digunakan untuk membunuh serangga, untuk serangga padi, serangga jagung, serangga kedelai, sayur-sayuran, lombok gitu. Memang membunuh serangga, memang dia pembunuh. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, itu semuanya itu mabok so, bahkan paginya itu ngambang. Sungai itu nggak kelihatan air, kelihatan bangkai ikan semua. Terkait kebakaran gudang penyimpanan pestisida yang diduga sebagai penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Manajer Operasional PT Biotek Sarana Tama Luki menyangkal tudingan tersebut. Dia menyebut peristiwa itu sebagai musibah dan menekankan bahwa lokasi di mana gudang terbakar hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, bukan fasilitas produksi maupun pengolahan limbah.
diawali dengan terbakarnya gudang insektisida gitu ya. Terus kemudian pemadam kebakaran ini menyemprotkan insektisida ini tumpah ke sungai gitu. Banyak tidak ada pola ikutan, tidak sengaja dia ingin memadamkan api, tapi sayangnya ada bahan kimia beracun sipermetrin sama profenofos. Ini dua senyawa kimia yang toksik untuk bahan baku pembuatan insektisida. Jadi ini kemudian dihanyut ke sungai, ke Cisadane ini. Ini menjadi problem karena ini bersifat toksis, membunuh serangga. Jadi efeknya ya terjadi keracunan ikan, keracunan biota sepanjang 22 kilo hingga 30 km hingga ke Tangerang itu ya, kabupaten ini. Yang berbahaya ini adalah konsentrat bahan kimia namanya sipermetrin dan profenofos. Jadi dua senyawa kimia ini adalah bahan untuk membuat insektisida. Jadi memang bahan kimia ini memang digunakan untuk membunuh serangga, untuk serangga padi, serangga jagung, serangga kedelai, sayur-sayuran, lombok gitu. Memang membunuh serangga, memang dia pembunuh, melemahkan saraf gitu ya. Ini kemudian kalau dia tumpah ke sungai ya tadi ini kiamat kecil bagi kehidupan atau biota ikan, biota air tawar sungai ya di Cisadane itu. Kan kita bisa melihat bagaimana jenis nila, baung, ikan patin, ikan tawes itu mati. Ini saya rasa belum berakhir karena dia bersifat ini ya. Dua senyawa kimia ini dia itu hidrofobik. Dia nggak mudah larut dalam air, dia kental gitu ya, kental. Tadi saya bilang konsentrat, dia mengendap ke dasar sungai, nempel di material-material, batuan, kayu, tumbuhan di sekitar sungai. Memang ini kan membunuh saraf gitu ya, jadi dia untuk melumpuhkan saraf biota serangga lah gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin bagaimana reaksi ikan itu kan kayak naik ke atas permukaan ya, kemudian dia mati gitu ya. Sama nanti pun ke manusia ini juga akan mengganggu pada sistem saraf, sistem hormon gitu. Jadi saraf kemudian reproduksi gitu ya. Jadi arahnya ke sana dan ini kan sifatnya akan lama gitu ya. Tapi saya mengapresiasi bagaimana pemerintah segera mengumumkan gitu ya. Tetapi itu juga ditindaklanjuti dengan monitoring gitu ya. Ini kan seolah selesai gitu loh. Selama hampir seminggu ini kesannya selesai. Padahal ini belum, harus ada semacam monitoring dan benar-benar mengawasi, melarang betul masyarakat yang mengkonsumsi ikan karena dia akan ada di dalam jaringan tubuh ikan ini. Di sini juga harus dilakukan semacam deteksi awal ya, pemerintah men-screening masyarakat yang sudah mengkonsumsi ini gitu. Senyawa ini kan sudah dia akan menyebar sampai 30 kilo. Mungkin sifat racunnya akan berkurang, tapi sifat toksisitas terakumulasi ya, terkumpul. Karena kan kadang-kadang tubuh ini bisa tahan gitu ya, punya daya dukung, punya istilahnya itu punya kemampuan untuk menetralisir gitu. Tapi kemudian kalau terus terakumulasi dalam air, dikonsumsi terus, kemudian ini tidak diukur dengan teliti gitu. Karena seharusnya tidak boleh segera menyatakan ini aman, tapi ya tadi harus dimonitoring seberapa besar nilai atau kandungan sipermetrin sama profenofos dalam sedimen, dalam air gitu ya. Jadi harus ada pengukuran sehingga kan kita masih tidak transparan gitu data yang diambil oleh pemerintah, tidak segera diumumkan, menunggu 14 hari. Tapi setidaknya dengan diketahui dua bahan senyawa kimia ini harus ada semacam uji cepat gitu yang dilakukan oleh KLH atau juga teman-teman dari Jasa Tir atau pengolah air minum di sana gitu. Ini bahan kimia ini kayak konsentrat gitu ya, konsentrasi tinggi gitu, pekat gitu ya. Terus dia itu toksik, kemudian dia itu hidrofobik, dia tidak mudah larut dalam air, sehingga kemudian dia akan mengendap ke dasar sungai. Jadi sekarang ini yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana endapan gitu ya. Jadi harus diuji, diambil
diambil sedimen dasar sungainya. Kemudian di tepian Cisadane itu kan banyak sekali kan, tumbuhan, kayu, rumput, itu juga harus dilihat kadar sipermetrin sama profenofos ini. Ini kan bahan-bahan yang dia bisa dideteksi gitu loh. Ya ini kemudian kita tuh penasaran gitu. KLH itu apakah sudah bisa mendeteksi gitu loh. Kalaupun terdeteksi berapa kandungannya, apakah masih dalam kondisi aman atau sudah lebih baku mutu gitu loh. Karena memang harus ada penanganan khusus. Harus ada penanganan yang sifatnya ini tuh limbah kategori bahan beracun berbahaya gitu. Maka harus ada penanganan khusus gitu. 40 tahun yang lalu itu pernah kejadian yang sama di Swiss. Pabrik Sandoz itu juga sama kebakaran pestisida, terus dia tuh disemprot sama pemadam kebakaran, terus dia tumpah ke Sungai Rhine itu. Jadi sungai sama sebenarnya sama peristiwanya sama, tapi mungkin volumenya lebih besar. Di sana itu yang tumpah itu mereka jujur bilang ada 20 ton yang tumpah ke Sungai Rhine, dan kemudian ini segera dievakuasi, di clean up, jadi lumpurnya disedot. Jadi ada semacam upaya untuk merelokasi atau meng-clean up. Maka ini yang kita tidak melihat pemerintah untuk melakukan clean up, membersihkan ring satunya lah sedimen yang ada di kawasan yang menjadi sumber awal mula kejadian tragedi ini. Maka harus disedot ini, sedimennya harus diambil untuk memastikan kalau si profenofos sama si sipermetrin tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi ini kan konsentrat itu dia akan agak sulit dia menyebar, maka dia di situ harus dievakuasi, harus di clean up, maka harus dibersihkan. Ada banyak cara sebenarnya melakukan bioremediasi. Jadi tidak seperti kemarin menuangkan ekoenzim ya. Jadi ekoenzim itu kan sebenarnya kan banyak bakteri yang sifatnya anaerob, dia tumbuh di dalam kondisi yang minim oksigen gitu loh. Kalau dituangkan ke sungai ya dia beda, karena yang dibutuhkan itu adalah jenis-jenis seperti Pseudomonas, Bacillus, Spigomonas, itu tidak ditemukan dalam ekoenzim. Jadi harus ada penanganan yang serius, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang memonitoring gitu loh. Jadi mengukur, jadi selama 3 bulan sampai 6 bulan harus diukur sampai kadar 2 senyawa ini menjadi tidak ada sama sekali. Terus kemudian ada kompensasi sebenarnya, karena kan banyak masyarakat di Tangerang ini kan nggak bisa dia mengkonsumsi air sampai beberapa hari, maka harus dihitung. Maka masyarakat harus melakukan yang namanya gugatan kelompok atau class action ya. Masyarakat di Tangerang harus menggugat PDAM dan menggugat perusahaan gitu, untuk kemudian mengganti biaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan air yang bersih itu. Kami akan memfaktakan apakah memang benar ada kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Berikut, apakah memang ada kelalaian yang menyebabkan tercemarnya lingkungan yang ada di sana. Kita saksikan nih ribuan ikan di jembatan Cisadane. Dia dapatnya mana? Ngeri. Saya rasa memang tidak hanya si perusahaan ini yang salah gitu. Jadi selama ini kan harusnya mestinya ada semacam kolam ya. Jadi sudah kolam penampung sementara gitu. Kalau ada kebocoran, kalau ada semacam seperti ini, jadi industri harus punya kolam penampungan agar air yang beracun tidak langsung ke sungai gitu. Dan ini kan harus hadir pemerintah, harus hadir KLH untuk memonitoring gitu. Nah, kemana saja mereka selama ini. Jadi dan yang kedua adalah pemadam kebakaran gitu. Ini kan sudah mereka harusnya kan tahu ini bahan, harusnya kan tanya dulu ini bahan apa yang gudang cat, gudang bahan kimia, atau ini harus jelas. Kemudian penanganannya tidak dengan air gitu. Ini kan malah kemudian menyebarkan racun ke lebih luas gitu.
ini gudang menyimpan konsentrat racun, maka setidaknya sudah K3 lah sistem pengamanan, SOP pengamanannya. Jadi saya rasa beban ini tidak harus dibebankan pada perusahaan, tapi juga pada KLH dan juga pada pemadam kebakaran gitu ya, yang ya mungkin dalam tanda kutip ceroboh lah, kemudian tidak memberikan dampak panjang dari tindakan pemadaman kebakaran ini. Dan industri yang ceroboh ini kan sebenarnya kan puncak es kan, mereka ceroboh karena tidak diawasi gitu. Kalau mereka diawasi mereka akan takut. Pencemaran Sungai Cisadane diduga akibat kebakaran gudang PT Biotek Sarana Tama di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Perusahaan itu diketahui menyimpan sejumlah bahan kimia berupa pestisida, antara lain sipermetrin dan profenofos yang lazim untuk mengendalikan berbagai jenis hama tanaman. Kedua jenis pestisida itu tergolong bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan apabila terlepas dan mencemari air atau tanah. Pencemaran di Sungai Cisadane meluas hingga sekitar 22,5 km, mencakup wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Paparan bahan kimia berbahaya ini tidak hanya menghentikan aliran air bersih ke rumah warga dan menyebabkan kematian pelbagai biota air, tapi juga turut mengancam kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang. Untuk mengetahui sejauh apa proses penyelidikan polisi terkait penyebab pencemaran Sungai Cisadane yang diduga karena kebakaran gudang pestisida PT Biotek Sarana Tama, tim iNewsFile menemui Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Pada tanggal 9 itu kita memang menemukan adanya satu gedung di mana gedung tersebut menyimpan barang-barang pestisida yang terbakar. Nah, kita juga langsung menyusuri karena kita dapat informasi bahwa cairan-cairan yang ada di dalam gedung tersebut mengalir ke sungai Jelentreng hingga Sungai Cisadane. Nah, dari situ kita juga berkoordinasi dengan pihak dinas terkait, berikut dengan DLH, kita sudah mengambil sampel dari air-air tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa banyak ikan-ikan maupun biota yang mati dari sungai-sungai tersebut. Kalau dari hasil penyelidikan, jadi kami memang terbitkan laporan polisi bentuk A karena adanya kejadian tersebut. Dari tanggal 10 kita sudah lakukan penyelidikan, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Dari saksi yang sudah kami periksa, ada dari pihak operasional PT pemilik gedung, kemudian dari karyawan, berikut dengan dari pihak kawasan. Kita mendalami apa penyebab kebakaran, berikut kami dalami juga apa penyebab dari diduga pencemaran lingkungan ini. Dari situ kami masih mendalami, Mbak. Jadi kita juga sudah terima hasil dari Puslapor Bareskrim Polri apa penyebab kebakarannya, namun kita masih mendalami apa saja legalitas-legalitas yang dimiliki perusahaan, berikut dengan kawasan, serta perbuatan-perbuatan yang ada di sana. Kalau dari penyebab kebakaran, sementara memang ada satu bahan di dalam gedung tersebut yang menguap dan memantik api. Jadi dari barang tersebut memang menurut dari keterangan ahli mudah terbakar dan mudah menguap. Namun kita juga masih mendalami apakah ada unsur kelalaian atas produk tersebut. Kalau ancaman hukuman kita masih dalami, kita juga berkoordinasi dengan KLHK, di mana kemarin Bapak Menteri sempat ke TKP juga untuk melihat kejadian. Beliau menyampaikan bahwa memang untuk proses penyelidikan diserahkan kepada Polres Tangerang Selatan, namun juga berkoordinasi dengan pihak dari KLHK menghitung apa saja kerugiannya dan bagaimana upaya pencegahannya. Namun untuk ancaman hukuman ataupun sanksi pidana kita masih dalami. Yang pada intinya kami akan memfaktakan apakah memang benar ada kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Berikut apakah memang ada kelalaian yang menyebabkan tercemarnya lingkungan yang ada di sana.
Tidak hanya mencemarkan air dan meracuni ribuan biota sungai, tumpahan bahan kimia juga mengalir ke Sungai Cisadane, mengancam kesehatan warga setempat. Pemerintah harus bertindak tegas, bukan hanya upaya pembersihan, tapi juga menjamin tidak ada lagi perusahaan yang abai atas regulasi lingkungan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.